warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan surat undangan yang telah disebar, yaitu KKG terkait diseminasi budaya positif yang nanti akan dipandu oleh CGP di Gugus 3 Mawar. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada umatnya, termasuk kita mendapatkan rahmat hidayah dan maghfirah dari beliau sampai akhir zaman. Ibu bapak sekalian, sekali lagi saya mohon maaf bukan menggurui, tapi selebihnya saya hanya ingin berinteraksi, berdiskusi dengan ibu bapak terkait agenda diseminasi budaya positif atau tukar pikiran, tukar pemahaman, ya, pembebasan tentang budaya positif. Karena saya yakin dan percaya bahwa budaya positif di sekolah dan di kelas telah ibu bapak lakukan. Saya yakin, ya. Untuk itu mari ya kita bersama untuk ngobrol bareng terkait budaya positif. Di sesi ini ya di sesi ini terkait budaya positif tadi telah disampaikan oleh Ketua KKG. Kita masih ingat dengan KHD dan akan selalu ingat terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ tertuang di tahun 1936 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang digarisbawahi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang ini yaitu terkait pendidikan yang menuntun. Berarti bukan mengajar, ya, menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti sudah ada goresan-goresan walaupun belum jelas pada anak yang perlu kita kebalkan. Dalam artian kita tidak memaksakan kehendak kita selaku guru. Jujur Pak, Bu, saya kadang memaksakan kehendak agar anak bisa perkalian. Tapi setelah dikaitkan ke sini, kita hanya bertugas sebagai menuntun saja. Di setiap kelas yakin beraneka ragam ya, Bu, Pak. Siswa itu beraneka ragam. Di kelas saya saja, kelas 4, dari mulai ada yang belum bisa membaca sampai yang sudah bisa membaca lancar itu ada. Jadi betul kata filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita hanya menuntun, jadi tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan. Kemudian berkaitan pula dengan, nah ini semboyan Ki Hajar Dewantara, ya. Kita sebelum ke budaya positif, kita kaji dulu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi mentor pendidikan sejak dulu sampai saat ini. Semboyannya itu Ingarso, Sintulodo, Imadjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini adalah tugas kita, tugas guru. Ingarso Sintulodo berarti di depan memberi tauladan.
Jadi anak itu jangan hanya disuruh berarti ya. Dah, bersolat dohor kan itu berangkat diruk. Ya, ingat sosing tulodo. Kita harus mampu menjadi tauladan. Karena sejatinya anak akan meniru apa yang kita lakukan. Ya, bahkan kalau tidak salah ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, dari sini berarti jangan ada yang disalahkan, tapi kita harus merefleksi diri. Kemudian imadyo bangun karso. Di tengah kita harus membimbing. Ya, di tengah kita harus membimbing, berarti harus menjadi pembimbing. Dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi ternyata betul ya, sepakat ya, bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika dikaitkan di era sekarang, sepakat Singgana setuju. Ya, bahkan KHD Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani. Ya, petani, tahu petani ya, yang menanam padi tidak bisa memaksakan tumbuh menjadi jagung. Kita pun sama kepada murid. Anak sukanya olahraga sepak bola misalkan. Kita tidak bisa memaksakan anak bisa badminton. Itu filosofinya. Jadi kita diibaratkan sebagai petani, kata Ki Hajar Dewantara, yaitu membimbing sesuai dengan kodratnya. Itu membimbing sesuai kodratnya. Nah, itu terkait semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita masuk ke budaya positif. Ya, tadi sudah saya katakan yakin di kelas, ya, di kelas kita sudah melakukan hal-hal ini. Ada budaya positif, yaitu yang pertama ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Jujur yang saya ketahui tentang disiplin adalah untuk memanfaatkan atau mendisiplinkan anak. Mau tidak mau harus seperti itu. Tapi setelah dikaji ulang dengan pembahasan yang telah saya lalui, ternyata disiplin itu adalah pendidikan, ya. Jadi pendidikan untuk mengenali apa yang harus disikapi oleh diri kita sendiri. Karena disiplin itu datangnya harus dari diri kita sendiri, ya. Kita tidak bisa menginstruksikan orang lain, ya. Karena yang bisa menginstruksikan itu adalah diri kita sendiri. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Di dalam kelas pasti ada hukuman untuk saat ini, ada hukuman dan penghargaan. Nanti akan dikupas tuntas di sesi berikutnya. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol, posisi kontrol guru, motivasi, dasar manusia, ada 5 dasar manusia. Kemudian yang terakhir nanti mungkin bahasan Pak Hikmat ada segitiga restitusi, ya, ada segitiga restitusi. Itu kaitan tentang budaya positif. Nah, ini disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan oleh Dr. William Blaise, ya, oleh Dr. William Blaise. Nah, disiplin positif ini kaitannya ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal yang paling digarisbawahi, ya.
Ada dua motivasi eksternal, yaitu yang pertama ini melalui teori motivasi ya, untuk menghindari hukuman. Itu eksternal dari luar. Contohnya anak kita ya, anak kita ketika di kelas beliau misalkan di zaman era 4.0 misalkan ada tata tertib, kalau sedang belajar menggunakan HP tanpa ada instruksi akan mendapatkan nilai min 50 misalkan. Terus si anak nurut, tidak memegang HP ketika pembelajaran. Berarti karena anak menghindari hukuman, itu contohnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan, ini pada teori motivasi. Untuk mendapatkan imbalan, sering kita di kelas, ya. Silakan siapa yang mau bertanya, misalkan, ya, yang mau bertanya, yang berani bertanya akan dikasih permen. Ya, itu teori motivasi, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak mau bertanya karena ingin mendapatkan permen. Dan yang terakhir di teori motivasi, yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sangat menurut saya sangat setuju ketika ada unsur menghargai diri sendiri. Ya, anak bertanya karena menghargai diri sendirinya atau karena timbul dari dalam hatinya. Ya, kemudian anak mau melaksanakan piket karena dorongan dari dirinya sendiri, seperti itu. Anak mau memperhatikan guru ketika menyampaikan materi atau berinteraksi karena dirinya sendiri, ya, bukan karena motivasi dari luar, itu akan lebih baik. Nah, itu adalah disiplin, rangkaian disiplin positif, mulai dari teori kontrol sampai teori motivasi. Nah, sesi pertama yaitu tentang teori kontrol. Ada satu buah tangan, ya, satu kepalan tangan. Ini diibaratkan ketika teori kontrol yang kita pahami, kita memegang, ya, ibu bapak sekalian, memegang satu rahasia, ya, yang berada di dalam kepala kita. Ya, misalkan di kepala Pak Ujang ada rahasia Pak Ujang yang sangat berharga, ya. Kemudian temannya atau Pak Hikmat menggodanya supaya rahasia Pak Ujang itu disampaikan kepada Pak Hikmat atau kepada temannya. Menurut Pak Ujang, bagaimana? Apakah mau dikasihkan rahasia itu atau tetap untuk menutupi rahasia itu? Menutupi, ya. Sejatinya kita menutupi, berarti kita tahu bahwa itu rahasia, ya. Maka dari teori kontrol kita dengan godaan-godaan dari luar, kita tetap teguh dengan rahasia kita. Maka siapa yang mengontrol diri kita sebetulnya? Kita sendiri. Orang lain atau kita? Kita sendiri, ya. Sepakat, ya, kita sendiri. Karena suatu gerak kita otomatis digerakkan oleh kita, ya. Kontrol kita, yang mengontrol diri kita itu ya kita sendiri. Rahasia itu mau dibeberkan atau mau disampaikan kepada yang lain ataupun tidak, itu adalah kontrol dari kita sendiri. Sejauh mana kontrol kita mampu mengontrol diri kita sendiri, ya. Itu tentang
teori kontrol. Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Tadi disampaikan di awal ada perkataan Ki Hajar Dewantara yaitu membimbing, ya, membimbing. Ini apa berkaitan dengan teori kontrol? Kalau tidak salah ada teori belajar dulu ketika kita kuliah ada teori behaviorisme ya kalau tidak salah. Teori behaviorisme ini selaras dengan teori kontrol ini. Behaviorisme. Jadi sesuatu perubahan itu pada anak, baik pada anak ataupun pada kita karena ada stimulus respon. Kita bergerak berubah itu karena ada stimulus respon sesuai dengan teori behaviorisme yang teori itu kalau tidak salah ketika perkuliahan dulu itu sangat sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Nah, perbedaannya stimulus respon ini kebutuhan kita sama, ya, realitas. Ketika stimulus respon anggapannya kebutuhan kita sama. Jadi kalau kita menggunakan stimulus respon di kelas berarti kita menganggap bahwa siswa itu memiliki kebutuhan sama. Padahal sebetulnya kebutuhan siswa di kelas kita sama tidak? Tidak kan? Karena di awal semester, yakin terutama ini PSP ya, program sekolah penggerak, yakin di awal semester ada asesmen diagnostik. Karena di kurikulum Merdeka disarankan ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa itu ya, ibu yang di sekolah penggerak, ya. Ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa. Di kelas pun sama kita, ada asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui apa siswa ini kebutuhannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ya, saya contohkan di kelas saya di sana kelas 4 itu ada siswa low vision atau kekurangan melihat. Jadi ketika melihat jarak jauh itu tidak bisa melihat sama sekali. Itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Ketika kita membahas sesuatu di whiteboard, mungkin siswa yang lain bisa, ya, melihatnya, tapi siswa itu tidak bisa, ya. Maka kebutuhan apa yang dia harapkan dari kita selaku pembimbing. Kemudian untuk teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Seperti tadi di kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan apa yang diharapkan oleh siswa. Sistem belajar seperti apa yang diinginkan, seperti itu. Itu dan seterusnya terkait stimulus, respon, dan teori kontrol, ya. Ibu, bapak sekalian, mungkin walaupun terus nyerocos, ya, hanya kita bertujuan hanya berinteraksi saja, diseminasi pengenalan budaya positif. Yang pertama tadi terkait teori kontrol, karena ini selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka kita, ya, bahwa di awal mau tidak mau kita harus ada asesmen diagnostik yang nantinya akan selaras dengan teori kontrol apa yang kita harus lakukan di kelas setelah melakukan asesmen diagnostik itu. Nah, selanjutnya terkait disiplin positif, ya, terkait disiplin positif. Disiplin bermakna belajar. Jadi belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan. Karena sejatinya kesalahan itu adalah awal dari pembelajaran. Kalau anak misalkan sudah betul semua, sudah pintar semua, ya untuk apa kita membimbingnya?
Jadi disiplin positif itu bukan berarti larangan untuk melakukan sesuatu, tapi adalah sebagai belajar, ya, belajar untuk memecahkan apa yang telah dilakukan peserta didik. Kemudian pada disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dituangkan di Indonesia di kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasilanya yang 5 itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, itu diakui, ya. 5 nilai kebajikan yang ada di P5 yang telah Ibu ketahui itu adalah nilai kebajikan universal yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Sering dinyanyikan lah anak-anak. Ya, ada 5 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya yang kurang, ya. Tapi tadi implementasi nama, mudah-mudahan bukan hanya sebuah nyanyian, tapi bisa kita implementasikan dalam budaya positif di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Setelah ini ada sesi yang kedua, yaitu terkait budaya positif dan segitiga restitusi. Yang pertama mungkin nanti ada kesepakatan kelas, ya, nanti ada kesepakatan kelas yang perlu kita lalui sebelum ke segitiga restitusi. Untuk itu acara di sesi yang kedua, ya, untuk sesi ini terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu tidak beranggapan saya menggurui, tapi kita hanya berinteraksi saja, pengenalan saja terkait budaya positif. Untuk sesi yang kedua saya serahkan dan mohon dilanjutkan kepada Bapak Heri Jadi SPD. Untuk itu pada Pak Heri, mic saya persilakan. Cek. Berutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah masih pagi ya, belum begitu siang. Baik Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh rekan saya, sekali lagi permohonan maaf, saya dalam kesempatan kali ini bukan berarti menggurui. Ini hanya sebatas menebalkan saja karena kaitan dengan budaya positif ini sebetulnya sudah terbiasa dilakukan, cuman karena kita istilahnya mungkin tidak begitu mengenal dengan istilah-istilah bahasa-bahasa yang kurang begitu familiar, ya, karena apapun alasannya terkait dengan budaya positif ini, pengembangannya kita merubah ataupun seolah-olah bukan berarti menghilangkan yang awalnya kita lebih dalam pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Sekarang kita mengubah ataupun seolah membiasakan lebih berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu semua, terkait dengan budaya positif di sini, tadi sudah disampaikan disiplin positifnya, yaitu disiplin yang bermakna belajar. Ada nilai-nilai kebajikan universal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berakhir di mandiri ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun yang berakhlak mulia. Tentunya kita sudah ataupun sering melakukan
kegiatan terkait dengan beriman dan bertakwa ini pada saat mengawali pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran. Berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah selesai belajar itu masuk ke dalam kegiatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi kelanjutannya terkait dengan berkebinekaan global. Dalam hal ini, Bapak Ibu semua, kenapa ada istilah berkebinekaan global? Tentunya kita selaku guru, apapun alasannya, siap tidak siap, karena memang kita sudah memilih untuk menjadi seorang guru, kita harus bisa memahami terkait dengan perbedaan pada diri siswa. Karena apapun alasannya, dari mulai sifat, kepribadian, watak, dan karakter siswa, dari sekian siswa yang ada di kelas itu tidak akan sama. Kita selaku guru, apapun alasannya juga, kita harus bisa menyikapi tentang kaitannya berkebinekaan ataupun perbedaan tersebut. Nah, yang selanjutnya bergotong royong. Bagaimana caranya kita di kelas menumbuh kembangkan anak didik kita yang tadinya tidak begitu peduli terhadap teman. Ini karena ada profil pelajar Pancasila terkait dengan kegotong royongan. Kita harus bisa memotivasi anak didik kita supaya mampu dan siap untuk bekerja sama dengan teman. Karena apapun alasannya tadi sudah disampaikan, kita merubah paradigma lama yang pernah saya alami dulu. Apapun alasannya kumaha guru lah istilahnya. Tapi sekarang kita rubah dengan metode berpusat terhadap siswa ataupun berpusat terhadap murid. Sedikit mengulas tadi yang pernah disampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Bapak Ibu semua, saya hanya sebatas menebalkan saja perilaku ataupun kebiasaan kita selaku seorang guru. Maksud dan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita tadi sudah disampaikan, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kecerdasan, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang tentunya sebagai manusia ataupun maupun anggota masyarakat, bagaimana caranya biar peserta didik kita itu betul-betul berguna, bermanfaat, dan dia bisa merasakan apa yang sudah didapatkan dari sekolah yang melalui kita selaku gurunya. Seorang anak itu bukan seperti halnya kertas kosong. Apapun alasannya, kita harus bisa memahami dan bisa menerima. Walaupun ada istilah ataupun teori tabula rasa yang disampaikan oleh John Locke yang mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Akan tetapi sadar ataupun tidak sadar, siap ataupun tidak siap, karena kita seorang guru, terkait dengan budaya positif ini, kita harus bisa menuntun ataupun potensi anak itu bisa, bagaimana caranya bisa lebih dikembangkan lagi ataupun lebih ditebalkan lagi, yang awalnya garis halus supaya bisa menjadi garis tebal, dengan menguatkan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak tersebut, gitu ya. Jadi anak tidak bisa diibaratkan sebagai kertas kosong, karena anak terlahir di dunia ataupun istilahnya dia mengawali untuk belajar dari mulai kelas 1, dia sudah memiliki sifat, pribadi, karakter, dan kemampuan. Kita hanya sebatas mengarahkan saja, karena apapun alasannya kita sebagai guru intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak supaya anak itu harus bisa misal hitung-hitungan, baca ataupun tulis. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Apapun alasannya, kita hanya sebagai fasilitator ataupun penjembatan. Ya, bagaimana caranya anak dari ujung A bisa sampai ke ujung B. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, apa yang pernah saya coba
dalam peran kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembangnya peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikannya dan serta mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya. Khusus untuk mungkin di gugus kita semua sama ya, kurikulum Merdeka ini di awal terintinya penghapus misalnya seperti itu, dan itu kan sama kita laksanakan rutin tiap tahun ya. Ternyata itu ada imbas negatifnya gitu kalau menurut penelitian. Kan tapi kita selaku guru ya bukan berarti seperti itu, kita cari solusinya yang terbaik. Diseminasi tentang masalah disiplin positif Bapak Ibu, sekali lagi ya sebelum diakhiri permohonan maaf, bukan berarti saya menggurui karena saya banyak belajar dari senior-senior saya. Ini hanya sebatas mengingatkan, menggugah kembali karena memang disiplin positif ini harus kita lakukan, harus kita terapkan di sekolah agar anak didik kita itu benar-benar merasa aman, nyaman dan dia belajarnya dengan penuh keyakinan. Ya. Mungkin Bapak Ibu semua hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf bukan berarti menggurui. Yang baiknya itu semata-mata karena izin Allah, hidayah dari Allah. Yang kurang baiknya itu keluar pribadi dari saya sendiri. Sekali lagi permohonan maaf. Akhirnya aja bila itu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi ada dua paparan yang telah dibahas oleh rekan saya, oleh teman kita ya, mengenai hal-hal yang budaya positif. Saya akan mengawali dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa menurut teori William Glasser bahwa ada 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk bisa diterima, kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan penguasaan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Di sekolah, anak pun sama, anak juga manusia, kita manusia. Jadi 5 kebutuhan ini harus dipenuhi. Untuk memfasilitasi dapat dipenuhi kebutuhan, contohnya kita lebih ciutkan ke dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam proses pembelajaran, anak perlu kebutuhan misalnya ingin diterima, kebutuhan atas pengakuan. Itu seperti itu. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Heri bahwa ketika reward tadi ternyata ada sisi negatif yang terjadi dari reward yang kita berikan. Ada perbedaan dari yang ditakutkan mungkin seperti ini. Jadi anak yang nilainya tinggi dengan anaknya yang nilainya sangat rendah itu akan ada perbedaan jadi izin dan lain sebagainya, mungkin ada rasa itu di sisi negatifnya ya. Di keyakinan kelas, makanya kita sebagai guru harus memfasilitasi anak dengan melakukan namanya keyakinan kelas. Udah banyak dibahas tadi keyakinan kelas juga oleh Pak Heri bahwa kita dengan anak dalam proses belajar harus ada kesepakatan dengan anak. Kalau kesepakatan di sekolah mungkin kita udah setiap hari Senin dibacakan jadi siswa bla 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 seperti itu ya. Ini ada juga keyakinan kelas yang harus kita sepakati dengan siswa. Jadi siswa itu kita harus melakukan keyakinan kelas. Tentunya kalau itu sudah menjadikan keyakinan antara guru dan siswa, ketika melanggar itu mungkin kita konsekuensinya udah jelas gitu. Jadi tidak ada lagi yang merasa dirugikan karena kita telah yakini proses belajar seperti ini. Konsekuensinya ketika tidak melakukan hal keyakinan tadi seperti ini, jadi tidak lagi anak merasa wah Pak Guru galak, wah Pak Guru diktator misalnya. Tidak lagi seperti itu karena udah terbentuk keyakinan kelas, udah dilaksanakan keyakinan kelas antara anak dan guru. Jadi proses belajar akan lebih mengalir, akan lebih cair,
akan lebih bahagia ketika keyakinan kelas kita sudah menyepakati hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Di antaranya di keyakinan kelas yang suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan disepakati, tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agama. Jadi kalau di kita mungkin kalau mengenai suku dan agama udah tidak ada masalah karena kebanyakan Sunda dan agama Islam. Tapi ini pun harus menjadi pola pemikiran juga bagi kita. Mungkin ada di daerah kita juga sekarang udah banyak para pendatang dan sebagainya. Kemudian ini udah banyak dibahas tadi sama Pak Heri juga Pak Abud ya. Kemudian saya akan lebih fokus ke ada 5 posisi kontrol. Kita guru mempunyai 5 posisi kontrol menurut penelitian. Kira-kira saya, Bapak Ibu atau yang lainnya ada di posisi mana? Apakah Bapak Ibu masuk ke posisi penghukum? Apakah masuk ke posisi pembuat merasa bersalah? Apakah Bapak Ibu dalam posisi kontrol itu masuk kepada teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Kita coba lihat satu-satu dan nanti mungkin akan terasa oleh kita semua. Kita masuk di mana sih? Oke, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimat yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu atau siapa yang di posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Itu salah satu bentuk tindakan posisi penghukum salah satunya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh-contoh kalimat itu, contoh-contoh itu adalah di posisi penghukum. Mudah-mudahan di kita, karena kalau idealnya nanti akan dibahas kemudian, idealnya kita guru itu sebagai posisi manajer yang dalam proses mengatasi permasalahannya atau terjadi kasus, kita menggunakan 3 segitiga restitusi. Itu posisi penghukum. Kemudian kita lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan ke anaknya merasa dipersalahkan oleh kita. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi akan ada rendah diri kepada anak ketika kita ada di posisi guru seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi ini menyalahkan, artinya menyalahkan siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu kita udah ngejas anak itu salah. Padahal kita tidak mau latar belakang kesalahan itu apa. Misalnya terlambat pulang, buah-buah mengurusan hidung lahara di rumah, anak ada yang kecilnya atau seperti apa, kita langsung tidak menyelidiki itu, langsung kamu salah. Itu akan membekas pada anak. Punten-punten Bapak Ibu, dari apalagi zaman sekarang ya, jangan sampai di kita dengar cerita-cerita guru bukan lagi di kelas, tetapi dijeruji besi gara-gara perlakuan yang salah kepada anak. Nauzubillahimindzalik. Jangan sampai di kita. Artinya, kenapa di kita tidak terjadi? Guru-gurunya sudah melakukan posisi kontrol yang benar. Alhamdulillah. Tinggal kita meningkatkan lagi tadi apa yang dikatakan Ferry, lebih menebalkan lagi, lebih menambah perbahadaraan. Bagaimana kita menekan mengontrol anak lebih baik lagi, lebih halus lagi, sehingga diantaranya mungkin lagi ada di sini yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Udah semakin baik kesini membaik ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimat yang dilontarkan guru antara lain diantaranya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan.
itu dalam guru berposisi sebagai teman. Udah semakin ada tingkatan lebih baik daripada tadi penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kali ini posisi guru sebagai teman, tindakan-tindakannya atau kalimat-kalimatnya seperti itu ya. Berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi yang berikutnya yang ketiga atau keempat sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita selalu memantau murid merasa dipantau dan lain sebagainya. Ini ketika kita ada di posisi pemantau. Lanjut. Ini yang menurut penelitian ini yang paling sangat relevan untuk kita kembangkan, kalaupun memang agak begitu sulit ya untuk dilakukan. Tetapi saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa untuk melakukan posisi kita sebagai posisi manajer di kelas, manajer di sekolah. Apa yang dilakukan pada posisi manajer? Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita gali, kenapa murid bisa melakukan hal tersebut? Apa yang melatar belakangi murid itu melakukan kesalahan itu? Setelah itu, silakan untuk murid itu sendiri menggali apakah misalnya kira-kira deh apa yang kamu lakukan tadi salah nggak? Oh iya salah Bu, itu tidak sesuai aturan. Kita kan punya kesepakatan kelas, kembalikan kesepakatan kelas. Apakah karena kita udah punya pegangan tadi kesepakatan kelas, apakah apa yang dilakukan si murid tadi adalah telah melanggar peraturan kelas? Mereka akan menyadari sendiri. Oh iya Bu, misalnya datang terlambat, kesepakatan kelas masuk jam 7.30 misalnya, anak datang terlambat, kita misalnya lakukan restitusi. Anak akan sadar sendiri dengan kita ajukan pertanyaan, apakah kamu telah melakukan hal yang salah? Iya, anak akan menyadari sendiri. Jadi bukan kita yang menjudge bahwa anak itu telah melakukan kesalahan. Anak akan sendiri menyadari, kemudian anak sendiri itu pula yang akan memperbaiki. Tadi kita tinggal meluruskan aja. Sebagai fasilitator, anak telah mempunyai bakat-bakat tertentu tadi yang disampaikan Pak Hedi di awal, bukan lagi kertas kosong, tetapi sudah memiliki bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Tinggal kita tebalkan apa kelebihan anak itu, kita gali. Itu seperti itu ya. Jadi di posisi manajer itu menurut penelitian adalah posisi yang paling ideal guru bisa lakukan. Contoh yang kita bisa lontarkan pertanyaan kepada anak, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan kelasnya tadi misalnya tadi tidak datang 7.30 misalnya, udah ada di kelas, sementara anak terlambat, anak udah menyadari sendiri gitu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Karena tadi udah kesepakatan kan, udah barang tentu meyakininya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu seperti itu contoh pertanyaannya ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus kemudian kita tanyakan juga, apa rencana ke depan? Biasanya kalau kita udah di posisi manajer, anak akan, oh insya Allah Bapak Ibu saya akan memperbaikinya kembali, tidak akan melakukannya kembali. Karena tadi kita udah gali, udah dari satu kasus, udah digali permasalahannya, di mana akar permasalahannya, kemudian anak juga membuka akar permasalahannya, dipahami oleh mereka juga karena kita udah mempunyai kesepakatan kelas, dan anak itu sendiri yang akan merubah tingkahnya itu, menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan suatu sifat karakter bagi anak, dan insya Allah ketika nanti terjun ke masyarakat akan
karakter-karakter itu akan membudaya. Ketika karakter-karakter itu terdiri dari beberapa anak jebolan kita, anak hasil didikan kita, insya Allah masyarakatnya juga akan tenang, nyaman, tidak ada lagi dalam istilah bahasa Inggris nama pacok-rega gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir akan saya bisa sampaikan ini mengenai segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah. Sebetulnya ini bisa diawali dari yang mana saja, bisa dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dari manapun bisa ini segitiga restitusi. Jadi menurut para ahli bahwa untuk menyelesaikan masalah terhadap kasus kita bisa memanfaatkan ini segitiga restitusi, ya. Proses penyelesaiannya kita pakai metode ini. Yang pertama misalnya dari menstabilkan identitas. Contoh anak misalnya kita ada kesepakatan tidak boleh makan di dalam kelas, misalnya seperti itu kan kesepakatannya. Sementara anak makan di dalam kelas. Udah melanggar kesepakatan? Enggak, melanggar kan? Tetapi kita jangan langsung kamu salah, kamu telah makan di dalam kelas. Kita gali dulu apa yang menyebabkan anak itu melanggar kesepakatan kelas. Di antaranya dengan menstabilkan identitas. Langkah di menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang bisa kita ungkapkan. Jadi, Dek, kenapa kamu melakukan kesalahan? Mungkin anak mengungkapkan alasannya. Saya tadi tidak sarapan atau kesiangan tidur karena bla bla bla, gitu ya. Jadi kita langsung bicara. Kemudian kasih juga pastinya bahwa bukan anak saya, anak ibu saya yang melakukan kesalahan. Bahkan bapak ibu juga pernah melakukan makan di kelas atau melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa dipersalahkan di sini. Tidak ada anak merasa dipersalahkan oleh guru. Jadi dalam menghadapinya anak guru teh udah merasa sebagai teman, guru teh udah melihatnya, udah menghargai ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang melatar belakangi tadi? Adakah cara yang lebih efektif mungkin karena anak tadi sok main HP di rumahnya sampai larut malam, lain kalimat karena kamu main HP menyebabkan kesiangan, tolong tidurnya lebih ini lagi. Ada nonton TV misalnya ataupun belajarnya terlalu malam atau apa ya alasan anak, lain kalimat kita kasih motivasi juga untuk tidurnya lebih ini lagi gitu ya, lebih tidak terlalu malam gitu di awal lagi. Ataupun kasus-kasus yang lain juga bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Alasannya tadi udah diberi katakan anak karena kita udah gali dari anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tadi udah di keyakinan kelas, makanya awalnya yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu. Ya, di awal kita bayangkan keyakinan kelas, ketika ada sebuah pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah hal yang dilakukan si A melanggar keyakinan, keluar dari keyakinan, anak akan sadar sendiri karena memang keyakinannya seperti itu, aturannya seperti itu, ya, itu seperti itu. Karena mungkin kalau kita di SD, ya lebih ke keyakinan kelas itu di SD di sekolah manapun ini sama. Tetapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah seperti Taruna memang untuk mendisiplinkan kadang-kadang, contoh di misalnya sekolah Taruna kan, ada hal-hal yang lebih keras lagi mungkin, tidak atau agak berbeda dengan di SD. Mungkin posisi kontrol penghukum juga bisa berlaku di sekolah-sekolah seperti sekolah Taruna ya, yang sekolah-sekolah contoh ABRI gitu kan, polisi gitu, itu mungkin bisa berlaku. Jadi bukan berarti dari kelima posisi kontrol itu tidak ada yang baiknya, ada sisi positifnya, tetapi yang terbaik menurut penelitian adalah posisi kontrol di posisi manajer dan proses penyelesaian masalahnya menggunakan ini segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Jadi anaknya, oh Pak, saya benar melanggar dan saya insya Allah kedepannya tidak akan melanggar lagi. Jadi anak tidak merasa dipersalahkan, kemudian anak dengan sendirinya akan mau memperbaiki kesalahan tadi. Jadi peristiwanya, kejadiannya jadi sepertinya mengalir enak kan? Tetapi kalau di awal kita udah kamu salah, anak udah merasa tertekan. Tetapi kalau kita gali dulu apa yang menjadi latar belakang kesalahannya, kemudian kita carikan solusinya bersama dengan anak itu sendiri, dan kemudian kasih motivasi ataupun penguatan bahwa hal yang seperti itu kurang baik dan anak akan memperbaiki dengan sendirinya. Kalau kita bisa melakukan seperti itu di posisi manajer, ya mungkin akan enak kita di kelas, ya. Tapi memang saya sendiri hanya tahu teori, Bapak Ibu. Dalam proses pelaksanaannya susah juga, masih dalam proses belajar. Makanya yuk kita bareng-bareng belajar. Terus kemudian karena memang waktu juga udah siang ya Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami paparkan dari ketimuatan saja, takut lupa dan mengingatkan diri sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya atau kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas ya. Seperti dahulu pernah juga kita mencoba. Nah, sekarang kita coba lagi buat kesepakatan kelas yang kalian tulis nanti di kertas yang sudah disediakan dan tempel di sini ya. Tempel di sini nanti kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ini kelas berapa? 4. Kesepakatan kelas 4. Berarti ini disepakati oleh kalian ya. Sepakat kalian untuk membuat salah satu kesepakatan di kelas supaya kita buat bersama dan kita laksanakan bersama. Paham? Sekarang kalian ambil satu kertas yang kalian sukai. Ya, mulai dari siapa? Absen pertama oleh Alwa ya. Alwa ambil. Terus selanjutnya Alwa dan Aldi ya berbarengan. Lanjut, kira-kira oleh yang mana saja? Terus lanjut. Selanjutnya siapa? Aika. Lanjut. Siapa lagi? Ya, kasih nama dulu. Di atasnya kasih nama. Lanjut, siapa lagi? Gabriel. Lanjut. Murti. Nama Aldi kesepakatan kelas. Langsung aja kesepakatan kelas menurut kalian itu apa? Boleh. Regi, nih warna ini yang kuning. Nih. Siapa lagi? Lanjut Kak. Ada lagi? Yahya. Yahya double warna. Warna dua ya.
Kasih nama dulu di atas ya. Silakan tulis. Nanti kita tempel bersama. Membawa helikopter. Benar. Jadi baru kami. Angkatan kelas kalian maunya seperti apa? Buat sopan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh, yang sudah boleh ditempel. Siapa saya yang duluan boleh. Berapa? Yang ambil coba tempel. Sok ya boleh tempel. Sok di mana saja boleh. Boleh tempel. Boleh. Cuma menurut kalian aja boleh. Kesepakatan kelas itu berarti yang baik-baik saja ya. Boleh. Ya, mantap. Hampir semua. Masih ada yang belum? Kira. Boleh. Nah, boleh. Lain dari yang lain. Kira lain dari yang lain. Cara lauk pandir butuh. Nah, ini kesepakatan kelas yang kalian telah buat. Contohnya punya Gabriel membaca buku di pagi hari 15 menit. Keren ya? Tepuk tangan. Terus Zahra menghormati guru. Wih, hebat. Yahya berbuat sopan. Nah, bagus ya. Denis hormat kepada guru. Terus ada Clarissa, tidak boleh mengejek sesama teman. Bagus ya. Ada lagi Zikri, membuang sampah ke tempatnya. Oke, bagus. Berarti hidup bersih ya. Rajka tidak bermain di kelas ya, bagus. Berarti disiplin namanya. Ya. Alfa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keren. Terus Rafa berbuat sopan dan santun. Ya, bagus. Alwi berbuat sopan dan santun. Ya. Sopan santun berarti ya. Ya, Ayu mengucapkan salam jika ada guru. Wih, keren. Ada Albar membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Dirli berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Bagus ya. Andira piket jam 06 sampai jam 7. Kebersihan bagus berarti. Mutiara tidak bermain di kelas saat belajar. Bagus. Ya. Reki hormat terhadap guru. Wes, bukan untuk kita semua. Nah, ini adalah kesepakatan kelas buatan kalian.
tugas buatan kalian, berarti kita semua ya yang harus menyepakatinya. Oke? Ya? Ya? Oke, mungkin itu saja kesepakatan kelas yang telah kita buat untuk hari ini dan ke depan. Ini kita akan tempel di sini supaya kalian tetap ingat ya. Oke, terima kasih, itu saja. Terima kasih atas beberapa kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Apriliani. Saya sangat senang membuat kesepakatan dan merasa lega. Nama saya Ayu Apriliani. Saya Gabriel dari kelas 4. Saya merasa tenang membuat kesepakatan. Saya Gabriel dari kelas 4. Saya merasa tenang